Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Santoso dengan NIM 17200019. Saya akan menjelaskan mengenai mobile computing. Pertama-tama, konten apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi, kedua perkembangan, ketiga konsep, keempat aplikasi, kelima jenis, keenam komponen pendukung, ketujuh keterbatasan. Yang pertama, definisi mobile computing adalah sejumlah teknologi yang bisa mengakses internet tidak di satu tempat itu saja, melainkan bisa dilakukan di mana saja. Atau dengan kata lain, teknologi portable yang dapat berkomunikasi jaringan tanpa kabel atau disebut dengan nirkabel, tetapi berbeda dengan wireless computing. Kemudian perkembangan apa saja yang sudah ada sebelum adanya mobile computing. Yang pertama, dahulu sistem menggunakan single user yang mengacu kepada satu sistem operasi yang hanya bisa digunakan oleh satu pengguna setiap saat. Kemudian berkembang networking di mana kesatuan komputer dihubungkan melalui kabel, sehingga komputer saling berhubungan dengan cara komunikasi, file sharing, dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi menjadi bentuk local area network atau LAN, kemudian atau metropolitan area network MAN, dan wide area network. Nah, setelah itu muncullah perkembangan mobile computing hingga saat ini. Selanjutnya ada konsep mobile computing itu sendiri. Yang pertama, mobilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, handoff adalah transisi pada jaringan telepon seluler untuk pengguna sinyal transmisi dari satu stasiun pangkalan dengan stasiun lainnya yang berdekatan letak dalam keadaan di pengguna bergerak. Yang kedua ada proses migrasi aplikasi yang mendukung daya mobilitas. Kemudian ada konsep privasi dan keamanan. Yang pertama ada autentikasi, membutuhkan sumber daya pengolahan dan sumber komunikasi yang banyak ketika protokol yang berdasarkan public key encryption. Kedua, otorisasi, layanan di mana pengguna dapat mengakses dari ponsel mereka secara wireless atau tanpa kabel. Selanjutnya ada beberapa aplikasi mobile computing saat ini. Yang pertama dalam hal bidang kendaraan, kedua web, location, dan entertainment. Contohnya dalam kendaraan adalah pemantauan dan koordinasi GPS. Yang kedua dalam web adalah kita mengakses web dalam keadaan bergerak. Yang ketiga location adalah contohnya location aware service. Yang keempat entertainment, contohnya network game groups. Kemudian ada jenis-jenis mobile computing. Yang pertama adalah laptop dengan wireless LAN. Kemudian ada wearable computer. Kemudian ada mobile phone dan personal digital assistant atau PDA. Hal-hal pendukung terjadinya mobile computing adalah hardware, di mana hardware tersendiri berisi CPU, storage, memory, communication wireless, contohnya Wi-Fi, CDMA, GSM, 3G, Bluetooth, dan lain-lain. Kemudian ada sensing device, contohnya kamera. Kemudian ada display device, contohnya LCD. Yang kedua adalah software pendukung, di mana software sendiri terdiri dari OS, kemudian JavaMe untuk bahasa pemrograman game, kemudian application, GUI, Android, iPhone, dan lain-lain. Nah, mobile computing juga memiliki keterbatasan dalam penggunaannya. Yang pertama ada bandwidth yang belum memadai, kemudian pemakaian listrik, dan standar keamanan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.